Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ketemu lagi dengan saya Yusyo Iman di channel saya Iman Syamil. Mudah-mudahan semua sehat ya. Hari ini saya mau jawab pertanyaan yang masuk ke WhatsApp pribadi saya. Begini pertanyaannya, beberapa sudah saya edit sedikit ya, berhubung dengan kerahasiaan. Beliau tanya seperti ini. Selamat siang dok. Oke, pertama saya bukan dokter yang dimaksud dokter medis ya. Saya seorang fisioterapis. Jadi ini orang tepat. Saya sudah pernah jelaskan juga di video saya yang lain. Baik dok, saya maaf mau tanya untuk saraf kejepit C5, C6, C7 yang enggak kuat, kepala tunduk sedikit aja sudah sakit. Nah ini ada tandanya, nunduk langsung sakit kepala tiap hari. Bulan 10 tahun 2001 DMG dengan hasil nerve root irritation di C5, C6, C7 kiri. Ini ada hasilnya, saya mundur ya. Lalu beliau tanya, apakah saraf kejepit bisa diakupuntur dok? Oke. Kali saya bilang saya seorang fisioterapis, biasa di Indonesia dipanggil fisio, beda nomenklatur dengan di luar yang memang bergelar di PT dokter fisioterapi. Baik, saya jawab yang bawahnya dulu ya, tentang apakah saraf kejepit bisa diakupuntur. Berhubung saya seorang fisioterapis, maka saya akan lebih banyak membahas dari sisi fisioterapi. Adapun apakah saraf kejepit bisa diakupuntur, saya pikir itu adalah kompetensinya seorang akupunturis. Memang ada banyak fisioterapis yang mengaplikasikan ilmu akupuntur yang memang ada kompetensinya di akupuntur. Mungkin mereka sekolah lagi, kuliah lagi, atau ngambil course sehingga dikombinasikan antara ilmu fisioterapi secara murni dan di-combine dengan akupuntur. Jawabannya saya seperti itu. Tapi saya akan lebih menjelaskan tentang saraf kejepit dilihat dari pandangan seorang fisioterapis. Oke. Dari pertanyaan ini kan ditanya saraf kejepit ya. Saya pernah membuat video tentang apa itu saraf kejepit dan apa penyebabnya. Dari sini fisioterapi akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Ya, ini saya punya contoh tulang belakang. Saraf kejepit itu kan banyak sekali ya. Apakah dia karena penekanan di bantalan sendinya, diskus intervertebralisnya misalnya, ya, di sini ada gambarnya, tertekan sehingga sarafnya tertekan dan bisa ada keluhan yang menjalar kemana-mana sampai ke lengan, tangan, ya, atau karena adanya pengapuran, jadi di tulang ini tumbuh kapur sehingga menekan saraf, itu juga disebut penjepitan saraf. Atau karena listesis, misalnya ada geseran tulang belakangnya bergeser maju atau mundur, ya, itu juga menyebabkan penjepitan saraf. Nah, 3 hal itu yang paling sering terjadi, ya, dan itu kan sangat mekanik banget ya, harus dibenerin. Adapun hasil EMG hanya memperlihatkan adanya iritasi, terjadi masalah lah, penekanan misalnya di saraf tersebut, tanpa memperlihatkan apa yang menyebabkan tekanan. Ya, maka pemeriksaan tambahan misalnya MRI mungkin dibutuhkan, tapi pemeriksaan langsung di pasiennya sangat wajib harus dilakukan untuk melihat apakah penyebab keluhannya adalah source-nya di sana atau bukan. Itu PR
selanjutnya ya. Oke. Nah, saya akan bahas tentang dua hal dari tiga hal tersebut: penjepitan saraf karena diskus yang keluar, penjepitan saraf karena tulang tumbuh, ya, adanya tulang tumbuh, ada osteofit, ya. Osteofitnya ada dua, apakah numbuhnya di korpus ini atau di sendinya di sini, ya, itu berbeda. Oke. Next, saya akan membahas tentang dua hal tersebut dan menjadi konsiderasi bagaimana fisioterapi melakukan intervensi pada kasus saraf jepit. Ditonton lebih banyak videonya ya. Oke, dari dua kasus tersebut, yaitu kasus disc problem atau sering juga disebut HNP ya, awam atau nakes, tenaga kesehatan suka bilang itu HNP, adanya bantalan sendi yang keluar sehingga menekan saraf. Yang kedua adalah adanya pengapuran atau osteofit, dibagi dua nih yang pengapurannya. Yang pertama adalah spondyloarthrosis, yaitu tumbuh pengapuran di korpus tulang sini. Lalu yang kedua adalah tumbuhnya pengapuran di sendi faset di samping belakang, ya, sendi fasetnya itu juga pengapuran. Nah, yang kita bisa lakukan yang pertama adalah apa yang bisa dikerjakan secara umum untuk kedua kasus tersebut. Tapi pastikan dulu ya, itu adalah kasusnya, penyebabnya adalah disc problem atau pengapuran. Nah, tanyakan fisioterapisnya. Nah, saya cuma mau menggambarkan contoh apa yang dilakukan oleh fisioterapis. Oke. Baik. Pada kasus disc problem atau disebut HNP dan juga pada kasus osteofit, adanya pengapuran, apakah itu di korpus, di vertebral body di sini atau di sendi, di fasetnya, keduanya sama-sama bisa dilakukan, kita bilang traksi lurus ke atas arah kranial seperti gambar ini. Pada gambar ini terlihat tarikan lurus menjauh ke arah kepala sehingga menyebabkan adanya spasi atau jarak antara dua korpus atau dua tulang di leher dan juga membuat penekanan pada saraf berkurang. Pada kasus disc problem atau disebut juga sering HNP walaupun kurang tepat ya, atau juga pada kasus pengapuran karena spondyloarthrosis atau osteoarthrosis di faset, tindakan ini bisa dilakukan. Tapi pastikan dulu ya, jangan lupa pastikan dulu ini adalah kasus yang dilakukan oleh dua hal tersebut dan jangan dilakukan di rumah. Ini hanya contoh yang dilakukan oleh seorang fisioterapis melakukan treatment pada kasus disc problem dan osteoarthritis serta spondyloarthrosis pada cervical atau leher. Gambar yang kedua ini adalah kasus atau gambar yang kedua ini adalah intervensi atau tindakan yang bisa dilakukan untuk kasus penjepitan saraf disebabkan oleh adanya pengapuran di belakang. Di belakang contohnya kasus spondyloarthrosis cervical, ada kapurnya tumbuh di tulang belakang, adanya posisi di belakang dan kita bisa melakukan ke arah depan. Hati-hati dan harus dipastikan karena pada kasus disc problem atau discogenic problem atau HNP
ini tidak boleh dilakukan, walaupun tidak absolut harus ada misal lanjutan dan juga kenapa dilakukan hal ini. Gambar ini yaitu leher ke arah depan samping, itu bisa digunakan pada kasus penjepitan saraf karena adanya pengapuran di samping belakang. Contohnya pada kasus pengapuran di sendi faset atau osteoarthrosis cervical. Nah, pada posisi ini akan terjadi penambahan jarak antar dua tulang, sehingga diharapkan penjepitan pada saraf tersebut akan berkurang. Oke, gambar selanjutnya adalah gambaran positioning di mana kepala ke bawah. Pada posisi ini digunakan pada kasus misalnya disc problem dengan grade awal ya, posisi seperti ini, dijatuhkan seperti ini bagus juga untuk melakukan migrasi atau pindahkan diskusnya, pantalan sendinya untuk tidak menekan ke saraf. Tapi tidak dilakukan pada kasus disc problem atau HNP yang grade tinggi ya, grade 3, grade 4 itu malah tidak nyaman sekali. Nah, gambar yang terakhir adalah dilakukan tarikan leher ke arah belakang ya, ke arah belakang dengan posisi ekstensi atau benengan. Nah, posisi ini atau intervensi ini bisa dilakukan pada kasus HNP atau disc problem ya. Pastikan tindakan ini sesuai dengan kondisinya ya. Pastikan fisioterapisnya memeriksa dan menentukan apakah ini kasus disc problem atau bukan dan sebagainya, dan pastikan ini tidak dilakukan di rumah ya, karena saya hanya menggambarkan saja apa-apa yang dilakukan oleh fisioterapis untuk kasus saraf kejepit. Apakah hanya ini saja? Tidak, masih banyak lagi. Ini hanya beberapa di antara intervensi pendekatan kita bilang manual terapi pada kasus saraf kejepit. Selebihnya banyak lagi untuk ototnya, untuk edukasi posturnya, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan kita bahas. Jika ada masukan, silakan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.